Barcelona gagal memenangkan laga kontra Inter Milan dan pada akhirnya gagal menggapai mimpi mereka untuk melaju ke final dan memenangkan Liga Champions. Tapi terlepas dari itu semua, para penggemar Barca dan para pecinta sepak bola umumnya, respek besar kami pikir layak diberikan pada tim satu ini. Tim yang mengandalkan banyak pemain mudanya ini menunjukkan seperti apa sepak bola indah itu dimainkan. Cara mereka melakukan serangan adalah keindahan sepak bola yang membuat orang kembali tertarik menyaksikan sepak bola. Apalagi permainan dari Lamine Yamal yang benar-benar sensasional. Ia adalah pemain terbaik di dunia saat ini. Pemain yang selalu dinantikan di setiap laganya. Dan itu membuat Jamie Carragher mengatakan, jika ada yang akan sangat dirindukan di Munich atau tempat final Liga Champions nanti, maka itu adalah Lamine Yamal. Saat banyak orang mulai kehilangan minatnya pada sepak bola, terkhusus usai Lionel Messi dan juga Ronaldo hengkang dari sepak bola Eropa, menurut kami musim ini sepak bola Eropa kembali menemukan gairahnya saat Barcelona kembali ke versi monster mereka. Maksudnya Barcelona kembali mampu bermain indah, memukau, dan membuat siapapun tak pernah bosan untuk menyaksikan laga mereka. Di mana terbaru itu ditunjukkan saat Barcelona dan Inter memainkan laga semifinal terbaik dalam sejarah Liga Champions. Jadi di laga leg kedua semifinal UEFA Champions League 2025 antara Inter Milan dan Barcelona pada 6 Mei 2025 di Stadion Giuseppe Meazza, Inter mungkin sukses lolos ke final. Tapi menariknya Barcelona juga mendapatkan apresiasi yang sangat besar saat benar-benar menunjukkan sepak bola menyerang yang sesungguhnya. Sepak bola yang membuat siapapun tak akan siap untuk melewatkan sedetik momen di pertandingan yang berakhir dengan skor 4-3 tersebut. Jadi bicara soal jalannya laga, pertandingan ini adalah roller coaster emosi yang tak terlupakan. Inter Milan yang bermain di rumahnya sendiri sukses mencuri keunggulan saat counter ataknya membuahkan hasil. Dengan Lautaro Martinez membuka keunggulan pada menit ke-21 memanfaatkan umpan Danelum Fries. Tak berhenti di situ, Hakan Calhanoglu menggandakan skor melalui penalti di menit ke-45 yang membuat Barcelona tertinggal 2-0 di babak pertama. Situasi ini jelas terasa berat bagi Barcelona yang harus tertinggal 2 gol di depan publik Italia. Namun entah apa yang disampaikan Hansi Flick di ruang ganti memasuki babak kedua, Barcelona menggila. Tim Katalan itu menunjukkan karakter luar biasa, terus menyerang tanpa henti dan membuat pertahanan kokoh Inter mulai goyah. Hasilnya dengan Eric Garcia memulai kebangkitan Barcelona dengan gol, pada menit ke-54 memanfaatkan umpan silang Gerard Martin. 6 menit kemudian Dani Olmo menyamakan kedudukan dengan sundulan akurat melalui umpan Gerard Martin. Skor pun 2-2 dan Barcelona terus menyerang. Lamine Yamal mengobrak-abrik sisi kiri pertahanan Inter sebelum akhirnya Raphinha mampu mencetak gol yang awalnya tampak memastikan kemenangan pada menit ke-87. Sayang saat waktu hanya menyisakan beberapa menit sebelum Barcelona bisa kembali ke final pertama mereka dalam satu dekade, drama terjadi di injury time. Acerbi yang lolos dari Araujo menyamakan kedudukan pada menit ke-93, dan sial meski mendominasi di menit ke-99 Davide Frattesi yang menjadi pahlawan Inter dengan gol kemenangan Nerazzurri. Laga berlangsung epik dan jelas ini adalah laga yang layak untuk masuk ke dalam daftar pertandingan terbaik dalam sejarah Liga Champions. Bicara soal seperti apa jalannya pertandingan, kalian bisa melihat-lihat Barcelona lebih banyak mendominasi jalannya laga semifinal tersebut. Di mana secara statistik Barcelona memiliki keunggulan penguasaan bola hingga 71%. Mereka juga melepaskan total 22 tembakan, di mana 10 diantaranya adalah tembakan tepat sasaran. Sayang penampilan kiper Inter John Sommer malam itu benar-benar gila dan membuat pada akhirnya pasukan Hans Flick harus menerima kenyataan gagal melaju ke final. Sekarang lihatlah statistik dari para pemain di lapangan. Di sini Dumfries kembali sukses jadi pemain dengan rating tertinggi usai membuat 2 assist. Di mana Lamine Yamal menempati posisi 2 pemain dengan rating tertinggi berkat penampilannya dalam merusak pertahanan Inter.
diikuti Gerard Martin dan juga Jan Sommer. Jelas banyak pemain Barca bermain di versi terbarunya malam itu, tapi Inter Milan juga nggak kalah baik saat mentalitas tak kenal menyerahnya membawa tim ini memenangkan pertandingan. Lamine Yamal mungkin pada akhirnya harus menangis usai laga. Pemain 17 tahun ini jelas tak percaya bahwa ia dan Barcelona harus kalah di semifinal. Meski telah memberikan segalanya, nasib berkata lain, ketika Inter Milan pada akhirnya mampu mengalahkan tim Katalan. Menariknya meski kalah pujian dan pengakuan dari dunia mulai mengarah pada sosoknya. Maksudnya meski ia tak bisa mengantarkan Barca ke final, dunia memuji untuk aksinya bersama Barcelona dan di laga malam tadi. Seperti kita tahu malam tadi di Giuseppe Meazza, Yamal sukses menjadi pemain paling berbahaya. Ia mengobrak-abrik lini bertahan Inter Milan mulai dari Di Marco, hingga penggantinya Carlos Augusto. 2-3 pemain selalu bisa dengan mudah ia lewati di mana ia juga melepaskan banyak tembakan. Berdasarkan data dari Fotmob, Lamine Yamal melakukan dribble atau menggiring bola melewati lawan terbanyak dalam pertandingan yaitu sebanyak 14 kali. Ia juga menjadi pemain yang paling banyak dilanggar dalam pertandingan yaitu sebanyak 7 kali. Lalu Lamine Yamal juga menjadi pemain yang memenangkan duel perebutan bola dengan lawan terbanyak dalam pertandingan yaitu sebanyak 23 kali. Dan itulah yang membuat siapapun yang menyaksikan permainan Lamine Yamal akan selalu mencintai apa yang ia lakukan di lapangan. Jelas setelah era Messi di mana permainannya selalu menghadirkan magis di tiap laganya. Kini sosok Lamine adalah pemain yang melakukan hal itu dan itu membuat siapapun akan kembali mencintai sepak bola. Tanya saja pada Jamie Carragher yang baru-baru ini mengatakan, "Satu hal yang menyedihkan adalah saat kami di Munich kami tidak akan menonton Lamine Yamal." Di sisi lain legenda sepak bola lainnya yakni Rudol mengatakan bahwa Barca menang di hati para pecinta sepak bola meski tersingkir di semifinal. Saya pikir penalti itu bukanlah penalti dan gol ketiga untuk Inter seharusnya tidak dihitung. Tetapi itu tindakan cerdas dari Dumfries, Barca memenangkan hati. Meski tersingkir, Barcelona menunjukkan bahwa mereka sedang membangun sesuatu yang istimewa. Sederhananya, Barca seolah ingin bilang bahwa kami kalah. Tetapi kami membuat dunia melihat potensi kami. Seperti kita tahu, musim ini Barca menggunakan banyak pemain mudanya dan mereka tampil luar biasa. Bahkan membuka peluang memenangkan 4 gelar. Sebut saja Pedri yang baru 22 tahun, atau Joe Barsi 18 tahun, hingga Lamine Yamal 17 tahun. Semalam Gerard Martin juga menunjukkan kualitas mewahnya sebagai seorang fullback.